Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Encep Dosen. Channel Encep Dosen pada kesempatan ini akan menjelaskan Porter's Five Forces Analysis, yaitu analisis kompetitif 5 kekuatan Porter. Perlu disampaikan gambaran umumnya adalah analisis kompetitif Porter yang dirilis tahun 1998 mengidentifikasi 5 kekuatan kompetitif atau competitive forces. Dasar yang menentukan daya tarik relatif dari suatu industri. Apa saja itu? Ya, antara lain adanya new entrants. Ini pendatang baru, kan gitu ya. Selanjutnya ada setelah pendatang baru kekuatan menawar dari pembeli, buyers power. Selanjutnya juga ada kekuatan menawar dari pemasok, suppliers power. Nah, selanjutnya ada produk substitusi atau layanan substitusi. Dan di sentral itu adalah persaingan antara para pesaing yang ada. Oke, perlu disampaikan bahwa analisis kompetitif memberikan pemahaman tentang hubungan dan dinamika suatu industri. Dan tentu ini memungkinkan perusahaan membuat keputusan strategis mengenai posisi yang paling baik untuk dipertahankan dan yang paling menarik secara ekonomis sehubungan dengan hasil analisis dari 5 kekuatan yang dirilis oleh Michael Porter. Oke. Nah, ini ya, bisa dilihat gambarannya. Porter Five Forces Analysis adalah, sekali lagi ini penegasan, suatu alat yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami di mana letak kekuatan perusahaan kita dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis, ini ya. Nah, ini analisis ini ya. Dengan menggunakan analisis 5 kekuatan yang di sini, ya, kita dapat memahami kekuatan posisi persaingan pada saat ini dan kekuatan posisi persaingan pada bisnis yang direncanakan kemudian. Lanjut. Nah, ini teori Porter ini ada sedikit kritik ya, itu dari para ahli. Ini dinyatakan bahwa teori Porter bersifat statis. Mengapa? Katanya karena memfokuskan pemikiran strategis untuk mendapatkan bagian terbesar dari kue ekonomi tetap. Di dunia zero sum ini, keuntungan memang katanya harus mengorbankan masyarakat yang lebih luas. Ini sekali lagi kritik yang dikemukakan oleh profesor terkemuka Sumanta Gosal ya. Terus juga dari London Business School,
terus Christopher Bartlett, Profesor Emeritus dari Harvard, dan di sini Peter Moran dari SAIBS. Nah, beliau-beliau ini menyarankan bahwa model analitis ini katanya terlalu didasarkan pada efisiensi statis dalam manifesto untuk manajemen perusahaan mereka ya. Oke, ini hanya kritik saja kan ya. Nah, itu untuk jadi perhatian sebelum dijelaskan beberapa hal sehubungan dengan pointer-pointer dari 5 kekuatan yang disampaikan oleh Porter sebagai alat analisisnya. Lanjut. Nah, ini ya. Di sini gambaran plate design Porter 5 forces, ada di sini potensial new entry, ini trade from new entrance-nya, ini ya. Kita akan kemukakan bias juga di sini nanti akan kita lihat bargaining power dari customer ya, terutama sebagai buyers. Terus juga substitute ini ada tadi disampaikan produk atau jasa pengganti. Nah, bagaimana sebetulnya ini memberikan dampak terhadap persaingan yang ada, sehingga perusahaan harus mengambil ancang-ancang strategi untuk memenangkan persaingan di antara produk maupun jasa substitut. Ini juga supplier. Ada di sini bargaining power bargaining kekuatan di antara para supplier. Dan ini juga persaingannya untuk mendapatkan kepercayaan, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari supplier untuk sustainability-nya seperti apa juga ini di sini. Oke, selanjutnya ini competitive rivalry. Ini juga persaingan kompetitif di antara industri sejenis atau perusahaan sejenis kan itu ya. Oke, kita lihat saja satu persatu. Dari mulai threat of new entrant atau hambatan bagi pendatang baru. Apa itu? Porter menyatakan kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit ya untuk memasuki ke industri tertentu, terutama bagi pendatang baru. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan pada saat masuk, maka pesaing akan segera bermunculan. Ya. Logikanya semakin banyak perusahaan saingan, di sini kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun karena ya banyak yang memperebutkan ya. Kalau kemarin juga dijelaskan itu posisinya ada di Samudra Merah. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita tentunya sebagai pesaingnya yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan karena para pendatang baru tidak mudah untuk masuk. Oke ya, itu untuk trade of new entrants. Lanjut, ini kita akan sedikit melihat bargaining power of buyers atau daya tawar dari pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen ya
Semakin tinggi daya tawar dari pembeli dan menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapat oleh perusahaan produsen. Karena ini daya tawar pembeli begitu kuat menekan ya perusahaan, dia menuntut produknya lebih murah harganya, lebih bagus kualitasnya, ya ini akan membuat produsen sedikit berat ya menghadapinya. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan semakin rendah. Di satu sisi perusahaan memerlukan biaya yang tinggi ya dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Kalau perusahaan kita itu established, kuat, sehingga ya silakan pembeli. Kalau mau harganya segini, silakan. Kalau tidak, karena tadi kita juga memiliki daya tawar yang tinggi. Daya tawar pembeli tinggi apabila ini biasanya jumlah produk pengganti yang banyak. Nanti itu ada substitusi ya, banyak stok yang tersedia, namun hanya sedikit pembeli. Ini juga bisa dikaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran. Lanjut, ini bargaining power of supplier kan, daya tawar dari pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Kalau daya tawar suppliernya tinggi, boleh jadi dia bisa saja dalam tanda kutip memainkan sesuai dengan ya posisinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, ya, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Kalau tentunya misal kalau tidak didapat dari pemasok A, maka ada alternatif dari pemasok B dengan barang yang sama, kualitas yang sama, harga boleh jadi lebih rendah. Ya, itu daya tawar dari pemasok rendah kalau begitu kan posisinya, sehingga kita bisa bargaining power. Daya tawar pemasok menjadi tinggi. Ini biasanya apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan oleh ya perusahaan. Nah, sementara yang membutuhkan bahan baku dari pemasok itu di sini sangat banyak ya tentunya yang ingin membeli kan tentunya. Nah, hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok boleh jadi dikatakan memonopoli bahan baku yang ada. Itu bargaining powernya dari supplier tinggi kan itu ya. Oke, lanjut. Trade substitute, hambatan bagi produk pengganti. Di sini Porter menjelaskan hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Artinya begini, produk pengganti sebagai rival dari produk perusahaan yang kita miliki
itu harga lebih rendah, kualitas lebih bagus, ya akan berpindah, kan gitu ya. Nah, namun demikian, apabila gitu ya, semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran, nah, terlebih misal harganya sama atau harganya lebih tinggi, berarti perusahaan kita ya yang akan lebih. Jadi ini akan semakin menguntungkan perusahaan kita tentunya. Tuh, lanjut. Ini yang terakhir dari analisis eh, kekuatan dari yang dibuat oleh Porter. Rivalry among existing competitors. Tingkat persaingan dengan kompetitor. Penjelasannya, kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut rendah. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Ini sekali lagi ini di Laut Merah ya, Red Ocean. Loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi pesaing. Maka alternatif yang kalau dalam keadaan seperti ini, competitive rivalry within the industry misal semakin banyak, ya bagaimana kalau W. Kim Chen itu dan Rene Bohan itu menyarankan alternatif menciptakan Blue Ocean strategi kan gitu ya. Nah, bagaimana menciptakan inovasi-inovasi produk, inovasi jasa, layanan sehingga produknya berbeda. Nanti pun bisa dikaitkan dengan competitive advantage masih dari Porter yang terdiri dari 3 hal kan gitu ya. Yang pertama itu dari selain diferensiasi fokus kan gitu ya. Yang paling utama dari Porter itu adalah satu lagi itu adalah apa tadi kan diferensiasi fokus dari untuk cost leadership ya. Cost leadership. Ini kalau ini agak sedikit ya lost contact ya. Oke, namun mohon maaf. Kita lihat. Oh, ini alternatif-alternatif yang disarankan, item-item atau poin-poin apa saja yang harus menjadi perhatian dari 5 kekuatan Porter sebagai analisis kompetitif pada industri ya. Itu. Ini dilihat saja. Oke. Nah, dianggap cukup ini sebagai referensi. Terima kasih. Salam sehat. Insya Allah bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.